Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman selalu dalam keadaan sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan. Nah, pagi ini saya mencoba live mendadak ya buat teman-teman yang sekiranya bisa menyimak, boleh menyimak. Jadi saya ada 3 perangkat kali ini, sebelah kiri, sebelah kanan, dan tengah ya. Jadi mungkin nanti saya kadang menoleh ke kanan, bisa ke kiri, atau bisa di tengah ya. Jadi fasilitasi masukan dari teman-teman semuanya. Dan mungkin sebelum kita mulai saya sapa-sapa dulu, baik itu yang live di TikTok ya, dan juga live di Facebook grup support dari pertama. Mungkin kita sudah lama tidak bahas ya hubungannya tentang kesehatan. Nah, pada pagi hari ini suasana di Jogja hujan ya. Coba mungkin teman-teman yang sudah menyimak di komen dulu dong. Bagaimana kabarnya cuaca di tempat teman-teman ya. Bisa di komen dulu. Ini di TikTok ada Bu Iyah, Bu Yeti ya dari Jombang, ada Bu Iva dari Jember, ada Bu Umi. Oke, Jombang panas luar biasa, Jakarta mendung, Lamongan cerah. Masya Allah. Ternyata di balik ada yang hujan, ada yang panas juga gitu ya. Subang mendung. Nah, mungkin mendung tanpa hujan gitu. Semangat pagi Pak, Sukoharjo hujan Pak, wilayah Sukoharjo. Oke, ada Bu Ava. Nah, sekarang saya coba sapa yang di Facebook group ya. Ada Bu Dwi, Cikampek, Bu Juwairi, ada Bu Erin Jombang, ada Bu Elma Ponorogo, Cikarang mendung, Jakarta mendung, syahdu. Wah, cocok Bu suasananya dengan pembahasan pada pagi hari ini ya. Jadi mungkin ini yang ditunggu teman-teman. Kenapa saya sengaja bahas biar teman-teman lebih paham, teman-teman lebih mudah ketika nanti menjelaskan kepada konsumennya ya. Oke, untuk suara saya tolong di review ya. Suara saya baik yang di TikTok atau di Facebook grup support dari Utama terdengar jelas apa tidak dari tempat teman-teman? Tolong di komen dulu. Karena di sini hujannya agak lumayan deras ya. Oke, Jambi cerah, Aceh hadir, Jombang, wah luar biasa. Di TikTok banyak yang live juga. Oke, boleh ya di-share yang ada di TikTok, boleh di-share, siapa tahu bermanfaat untuk pitch pagi ini. Oke, Bu Wina jelas, ada Bu Rahma, kurang keras ya? Padahal sudah deket mic, Bu. Oke, jelas. Mungkin Bu Rahma kurang deket ini HP-nya, atau mungkin bisa pakai headset. Oke, yang sudah hadir di Facebook group bisa dicolek dulu teman-temannya ya, mungkin bisa dicolek suatu saat biar bisa mengulang untuk melakukan siaran ulang ya. Jadi bisa teman-teman colek dulu biar mitranya semakin jelas ketika menghadapi konsumen-konsumen, terutama yang bapak-bapak suka kepo gitu. Nah, mungkin nanti yang hadir banyak yang emak-emak ya, karena memang hampir, kalau saya melihat 70% itu distributor NASA emak-emak ya, 70%, mungkin 80%. Nah, jadi kadang ini hal yang menarik untuk dibahas. Oke, ada Bu Erna, boleh dibagi kemana Pak? Kemana saja boleh Bu. Ya, oke. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya.
Oke, alhamdulillah sudah 40 rekan yang hadir di Facebook group ya. Oke, alhamdulillah Bandung hadir, ada Bu Andriani. Malang Kalipari hadir, ada Bu Umi stafis NASA. Oke, baiklah teman-teman, mari kita mulai untuk sesi materi pada pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, saya selalu mendoakan buat teman-teman yang hadir maupun yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan. Dan semoga materi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu bermanfaat buat teman-teman, dan tentunya ketika nanti mendapatkan manfaat, teman-teman bisa berbagi, teman-teman bisa mengedukasi di akun-akun sosmednya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang apa sih hipotensi itu ya. Nah, ini hal yang menarik. Hipotensi itu kalau bahasa gampangnya ya itu anunya nggak bisa berdiri. Nah, coba teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, siapa sih yang sudah mengerti tentang arti dari hipotensi? Coba angkat tangannya atau pakai jempol ya. Silakan di komen dulu yang sudah paham atau sudah mengerti tentang hipotensi. Oke, Budiah, saya paham sekali nih, buah Budiah itu di mana-mana ada ya. Ya. Oke, yang di TikTok ini sudah paham semua tentang hipotensi. Pelo, Pak. Bahasa keren ya, pelo, bahasa keren. Bahasa mana? Bahasa Jombang mungkin ya, kalau pelo itu. Oke, insya Allah paham, Bu Ake Sulistiawati ya, terus Bu Tati juga paham. Oke, Bu Ina Winarni paham. Nah, jika teman-teman sudah paham, sekiranya ini untuk menambah wawasan saja ya. Jadi hipotensi itu intinya, bahasa gampangnya di kita, anunya nggak bisa berdiri. Ini yang cowok ya, kalau perempuan kan nggak mungkin ya. Nah, kalau bahasa secara umum, hipotensi itu adalah ketidakmampuan ya, ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi ya, yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, pagi hari ini kenapa sih saya munculkan ini ya? Kebetulan ini kan malam Jumat ya. Biasanya teman-teman akan dapat iklan ya. Dapat iklan dari kami. Nah, hubungannya juga tentang stamina biasanya. Nah, mungkin teman-teman perlu dipahami apa sih gejalanya ya. Apa sih gejalanya? Jadi pertama mohon maaf, penyebabnya dulu. Apa sih penyebabnya? Jadi biar teman-teman tahu nanti, oh ternyata penyebab dari impotensi itu bisa pertama ya, bisa faktor ekonomi ya, mungkin sering stres, sering ya emosional ya, mohon maaf, faktor emosional, mungkin bisa sering stres, sering cemas, itu ternyata mempengaruhi hubungannya dengan hipotensi. Nah, kalau bahasa di
saya ya, bahasa di saya itu ciri-ciri yang termudahnya ketika bangun pagi ya, ketika bangun pagi itu si anu nggak bisa berdiri, itu sudah ada tanda-tanda bahwa nanti itu akan mengarah ke impotensi ya, bisa dikatakan lemah syahwat ya. Nah, jadi mungkin yang hadir pada pagi hari ini, yang mungkin emak-emak ya, atau mungkin bapak-bapak, nanti bisa dicek atau bisa ditanyakan pada suami masing-masing ya. Jangan suaminya orang, tapi suami masing-masing. Kecuali nanti yang konsul boleh ya, suami orang konsul ke Anda, apa herbal yang bisa untuk mengatasi potensi ini. Nah, baru nanti teman-teman pakai edukasi. Oke, Budiah resiko pengangguran. Pengangguran tapi selalu dapat transferan, Bu ya. Nah, terus kenapa stres mempengaruhi, cemas mempengaruhi? Jadi ini hubungannya dengan jantung. Nah, ya, jadi jantung ini hubungannya dengan penyakit. Nah, jadi ketika ya kita cemas atau kita memikirkan sesuatu hal yang mungkin sedang katakanlah marah atau sedang emosi, jantung itu akan berdebar dengan cepat. Nah, ketika jantung ini berdebar dengan cepat, itu nanti akan mempengaruhi ya, pembuluh darah itu akan menyempit. Nah, makanya tidak heran banyak ya di luaran sana mungkin penyakit kardiovaskular hubungannya dengan ya pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah ini banyak terjadi. Nah, ketika jantung itu berdebar dan ada penyempitan di sekitar jantung, nah itu biasanya nanti akan menyebabkan kayak jantung koroner ya, terus bisa mengarah ke stroke. Nah, beda lagi dengan ketika nanti penyumbatan itu mengarah ke bagian sistem kerja ginjal, itu akan menyebabkan gagal ginjal biasanya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan biar jantung kita itu selalu stabil, biar jantung kita itu tidak berdebar dengan kencang ya. Ya kecuali kalau mungkin teman-teman ketemu dengan ya, kalau dulu mungkin mantannya atau mungkin pas awal pertama kali ketemu dengan pacarnya ya, itu biasanya jantungnya berdebar kencang. Nah, itu beda lagi, kalau itu kan berdebarnya bahagia, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang, ya mungkin kalau Anda ketemu dengan mantan, ya itu harus hati-hati. Kalau jantung Anda masih berdebar kencang, wah itu berarti ya ada sesuatu mungkin ya. Nah, bisa sesuatunya itu takut, bisa sesuatunya ada yang lain gitu. Nah, kembali ke tadi ya, hubungannya dengan jantung. Nah, ketika jantung itu berdebarnya kencang, itu juga akan mempengaruhi datangnya rezeki. Nah, makanya yang berdebar-debar ketika ketemu suami orang, Pak. Oke, karena mau di closingin ya, bagiin sama Herbastamin. Ingat yang dulu karena mantan punya utang. Nah, ini itu pasti berdebarnya karena emosi ya, ketika ingat karena mantan utang. Terus yang di grup, kalau ketemu dengan mantan bukan hanya berdebar, Pak, tapi pingsan. Nah, ini ada Bu Juli ya. Ya, jadi mungkin reaksi setiap orang beda-beda. Tapi ini penentu ya, ketika jantung teman-teman itu berdebar dengan kencang, itu harus segera distabilkan. Nah, cara yang termudah untuk menstabilkan ya, teman-teman ya harus berpikir positif. Yang kedua, teman-teman bisa mengatakan misalnya, wow keren misalnya. Atau bisa teman-teman mengatakan, oh indah sekali. Jadi biar respon yang ada di otak ya, ketika jantung itu merespon ya, otak merespon misalnya ya, contoh misalnya nih, Anda ya sedang sedih misalnya. Nah, sedang sedih itu jantung juga berdebar. Nah, ketika sedih itu ada dan tidak segera dilepas, tidak segera dirilis, itu nanti akan berpengaruh ke organ-organ yang lain. Misal contoh organ liver misalnya, terus pencernaan misalnya. Makanya yang sering sedih, nah itu hati-hati ya. Yang sering sedih hati-hati. Maka perbanyaklah bahagia dan perbanyaklah ketawa, tapi tidak boleh ketawa sendiri. Nah, jadi tips yang harus dilakukan ya, apapun kejadian yang teman-teman alami,
bisa teman-teman lakukan dengan bisa ngomel sendiri. Misal nih, Anda sedang naik sepeda ya. Misal ini naik sepeda sebelah kiri, Anda sebelah kanan. Lalu ada emak-emak ya, biasanya kan dia mau belok kiri tapi rating kanan gitu ya. Jadi ketika ada emak-emak mau belok kiri, rating kanan, otomatis Anda kan nanti akan ngomong, wah nggak betul itu emaknya itu. Atau mungkin reaksi Anda, ya apalah, pasti akan mendapatkan reaksi yang seakan-akan Anda akan marah itu. Dan itu sebenarnya normal. Nah, untuk menjaga, karena apa? Ketika Anda melakukan reaksi ini, jantung Anda akan berdebar kencang. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus, nanti biasanya lama-lama akan terjadi sebuah penyempitan. Nah, terus ketika nanti misalnya nih, jadi ketika Anda melihat emak-emak itu rating kanan belok kiri, ya Anda langsung ngomong, oh keren itu emaknya. Nah, ketika ngomong oh keren, biasanya respon yang ada di dalam otak itu akan merespon dan itu akan dialirkan ke jantung. Nah, respon keren itu menimbulkan atau memicu hormon bahagia. Nah, ketika hormon bahagia itu ada, ini yang akan membuat jantung Anda itu berdebarnya tidak kencang, ya. Makanya hati-hati kalau nanti Anda ketemu dengan emak-emak yang belok kiri, rating kanan, ya Anda tidak emosi, ya. Nah, itu salah satu tips ya. Terus yang kedua, Anda bisa perbanyak melakukan ya zikir boleh. Ya, kalau bagi yang muslim silakan lakukan zikir. Nah, bagi yang non muslim bisa melakukan kayak semacam meditasi misalnya. Ya, jadi itu bisa. Nah, tergantung teman-teman itu nyamannya bagaimana. Ketika teman-teman mungkin berdiam diri, rileks, ya, teman-teman bisa tenang ya sudah lakukan itu. Tapi mungkin ketika di saat marah itu memang kita harus betul-betul mengendalikan. Ya, boleh marah tapi jangan berkepanjangan. Karena kalau marah terus-menerus, jantung itu berdebarnya akan semakin kencang dan rezeki menjauh. Ya, yang kedua ya tadi hubungannya dengan peredaran darahnya tidak akan lancar. Oke, sampai di sini teman-teman yang menyimak paham? Jika paham, komen dulu dong, katakan paham. Ya, ini baru penyebab yang pertama ya, hubungannya dengan faktor emosional, bisa sering stres, ya, terus cemas, terus bisa juga hubungannya dengan penyakit kardiovaskular atau hubungannya dengan pembuluh darah. Oke, paham. Ya, di Bu Yeni, wah keren. Bu Wina paham, Bu Maridi paham, Bu Erna paham, Bu Julia paham, Bu Yanti paham. Oke, yang di TikTok Bu Yanti, nah ini live kembali, ketemu lagi, ya. Insya Allah paham, paham. Oke. Nah, yang selanjutnya hubungannya dengan ya nanti kalau misal teman-teman insya Allah ya kapan-kapan kita akan bahas ya live di TikTok atau sama di Facebook nanti hubungannya dengan ya hubungannya dengan jantung ya atau hormon kebahagiaan. Walaupun di TikTok kemarin sudah, mohon maaf untuk ternyata live-nya nggak kesimpan ya, makanya mungkin nanti akan saya ulang kapan-kapan. Pak, kalau jengkel sama emosi itu berarti sama ya? Ya hampir sama, Bu. Ya hampir sama. Tergantung jengkelnya sama siapa. Kalau mungkin jengkelnya sama mungkin anak atau sama suami ya sama saja itu akan menimbulkan sebuah emosi. Nah, terus yang selanjutnya ya hubungannya dengan impotensi ini itu berpengaruh dari bisa hipertensi, darah tinggi ya. Nah, bagi laki-laki yang dia mempunyai keluhan darah tinggi itu pasti nanti ujung-ujungnya dia akan terjadi impotensi kalau tidak dicegah. Nah, kalau dicegah ya aman-aman saja. Makanya emak-emak harus hati-hati ketika masak, ya. Jadi usahakan kurangi yang santan, ya garam dikurangi, ya. Kayak semacam garam misalnya itu bisa dikonsumsi mending secara langsung ya. Misal ini dengan jari, ya dengan jari Anda sentuhkan, misal ini garam sentuhkan, ya lalu dijilat. Itu lebih aman dan itu sangat sehat, ya bisa mencegah racun-racun juga. Nah, beda dengan ketika
emak-emak masaknya sembarangan ya, dikasih santan, dikasih gorengan banyak. Nah, itu orang-orang yang dia punya penyakit darah tinggi itu akan lebih cepat ibaratnya darahnya naik. Apalagi kalau sedang marah, punya hipertensi, marah, itu lebih cepat lagi gitu. Saya kalau jengkel nggak bisa ngomel Pak, itu gimana? Cuma nangis saja. Oke, Bu Siti Mardiah, boleh Bu, kalau memang dengan menangis Ibu bisa melepaskan boleh. Oh ya, tadi kelupaan ya. Kalau misalnya Anda nggak nggak bisa merespon tadi pas ada mak-mak rating kiri belok kanan, ya, Anda bisa ngomel ya, bisa ngomel mengatakan kata-kata yang mungkin tidak Anda pahami dan orang nggak Anda pahami. Ya, misalnya nih, kalau biasanya kan Anda merespon ya marah gitu misalnya. Terus Anda ngomong a i u e o a a atau wacaca cicu caca. Nah, itu bisa untuk melepas atau mereda biar jantung kita itu tidak berdebar dengan kencang. Karena apa? Kita melepaskan lewat kata-kata itu, ya. Oke, nanti untuk pertanyaan insya Allah saya bahas ya. Jadi kita selesaikan materinya dulu. Nah, yang selanjutnya ini hubungannya dengan ya setelah hipertensi itu ada diabetes. Nah, diabetes ini merupakan salah satu hal yang betul-betul menjadi momok bagi seorang laki-laki. Karena kalau sudah kena diabetes, ya mau nggak mau ujung-ujungnya pasti impotensi. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kira-kira bisa sembuh nggak? Nah, bisa sembuh dan tidaknya itu juga tergantung dari orangnya. Kalau orangnya tidak ada niatan untuk ikhtiar sembuh, ya biasanya rata-rata tidak akan berhasil. Nah, nanti saya akan tunjukkan pada teman-teman yang mereka bisa sembuh dari keluhan anunya tidak bisa berdiri ya. Jadi biar teman-teman lebih yakin. Nah, terus yang selanjutnya orang-orang yang dia punya kolesterol tinggi. Nah, mungkin teman-teman sering bertanya, kenapa Herbastamin selalu dipadukan dengan Herbagin? Karena ya, selain di kandungan Herbagin itu ada bawang putih, yang ini yang akan membantu untuk memperbaiki sistem kerja ginjal dan otomatis ketika ginjal bagus, aliran darah ke jantung bagus, maka dialirkan ke seluruh tubuh bagus, terutama nanti ke anunya itu juga akan maksimal. Nah, di saat aliran darah ke anunya itu maksimal, otomatis itu ereksi akan kuat. Nah, teman-teman yang menyimak sudah paham belum ya tentang anu? Saya pakai bahasa anu ya. Coba komen dulu, yang paham anu coba komen. Paham atau angkat tangannya dulu. Ini jangan-jangan enggak tahu tentang anu nanti. Mumpung belum terlanjur panjang ya. Oke, paham, Bu Irul paham. Bu Erna paham. Bu Anis paham. Bu Tati paham. Bu Suhartini paham. Paham anu, Pak? Ya, oke. Sangat paham anu. Bu Diah paham. Oke, Mister P Pak, betul Bu Lina ya, betul. Jadi bahasa gampangnya itu. Tapi ini saya pakai bahasa yang agak biar tidak nanti nggak kebanet ya. Mungkin bahasa anu itu lebih aman gitu. Nah, kembali lagi tadi ya hubungannya dengan kolesterol tinggi. Nah, ketika kolesterol tinggi otomatis aliran darah yang dialirkan ke Mister B itu akan mempengaruhi ya. Itu tidak akan lancar. Nah, di saat aliran darah tidak lancar, nah itu otomatis nanti bisa menyebabkan kayak ejakulasi dini ya, keluarnya lebih cepat. Yang kedua, bisa mengarah ke impotensi ya, atau anunya nggak bisa berdiri. Terus yang selanjutnya ya, faktor dari kegemukan. Jadi kalau sudah overload ya, badannya melar sekali, itu juga akan mempengaruhi seorang laki-laki hubungannya dengan impotensi. Nah, nanti tipsnya itu saya akan kasih di belakang ya, bagaimana sih biar tidak terjadi impotensi. Jadi paling tidak mencegah lah, minimal mencegah. Terus yang selanjutnya itu ada ketidakseimbangan hormon. Nah, hormon itu kacau bisa karena faktor dari gaya hidup ya, pola makan yang salah. Pola makan yang salah itu bagaimana? Ya makan semua dimakan apa adanya. Nah, enggak peduli ya itu nanti berpengaruh ke kesehatan kita apa enggak.
Nah, ini yang perlu diperhatikan juga terutama bagi ya laki-laki ya. Nanti mungkin ini yang menyimak kalau tidak ada yang laki-laki ya bisa nanti edukasinya emak-emak yang akan menjelaskan kepada suaminya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau yang gemuk perutnya saja. Nah, yo tidak akan berpengaruh sih sebenarnya kalau perutnya saja. Tapi kalau seluruh badannya besar, nah itu akan mempengaruhi. Nah, kenapa kok bapak-bapak banyak yang maju perut pantat mundur ya? Mungkin yang di sini emak-emak juga ada yang maju perut pantat mundur. Nah, itu pengaruh dari sering makan